Setiap hari kita menghadapi ujian, yang berdagang berhadapan dengan orang-orang di pasar. Kita berjalan, kita melihat hal-hal yang haram, banyak hal-hal fitnah-fitnah yang semakin merebak di zaman sekarang ini. Kalau kita enggak punya charger iman yang kuat, kita susah menghadapi ya cobaan-cobaan dan ujian di siang hari. Oleh karenanya seorang berusaha untuk menyisihkan waktu untuk salat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keutamaan qiyamul lail, keutamaan salat malam ya. Nabi SAW ketika pertama kali dakwah di kota Madinah, kata Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, awwalu kalamin sami'tuhu minan Nabi SAW. Perkataan pertama yang aku dengar dari Nabi tatkala beliau berdakwah di kota Madinah, kata Nabi, ya ayuhan nas afshus salam, wahai manusia sekalian tebarkanlah salam. Wasilul arham, dan sambunglah silaturahmi. Wa ta'imut ta'am, dan berilah makan kepada fakir miskin. Kemudian kata Nabi SAW, wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Salatlah kalian di malam hari tatkala orang-orang semua sedang tidur pulas, niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Salat malam tatkala orang sedang apa? Tidur pulas. Ini saatnya kita berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi teman-teman kita tidur, istri kita tidur, anak-anak kita tidur, kita bangun. Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kita hidup di dunia ini di atas muka bumi tidak lama. 60 sampai 70 tahun ya. Setelah itu kita akan masuk alam barzakh, meninggal. Dan semenjak kita meninggal dunia kita akan sendirian. Kita akan sendirian. Istri atau suami kita, anak-anak kita yang mengantar kita ke kuburan tidak akan menemani kita di kuburan ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatba'ul mayit salas, 3 perkara mengikuti mayit. Ahluhu wa maluhu amaluhu. Fayarji al-itsnan wa yabqa wahid. 3 perkara ikut, yang 2 pulang, yang 1 menemaninya dalam kuburan. Yang pulang adalah keluarganya dan hartanya. Yang menemaninya hanya amal solehnya. Nah, repot kalau dia selama di dunia tidak terbiasa sendiri dengan Allah. Dia hanya bisa mendapatkan kebahagiaan kalau dia berteman dengan kawan-kawan, kalau ngobrol dengan kawan-kawan, nanti dia repot di alam barzakh. Dia repot di alam barzakh. Maka ikhwan dan akhwat, nasihat saya, biasakan diri untuk bahagia tatkala bersendirian dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasakan kenikmatan tatkala Anda baca Quran tidak ada yang lihat. Rasakan kenikmatan tatkala Anda bangun malam kemudian salat malam sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Timbulkan kenikmatan tersebut, kelezatan tersebut. Kalau kita sudah terbiasa dengan kelezatan bersendirian bersama Allah, berkhalwat dengan Allah, ya, maka kita akan mudah menghadapi alam barzakh meskipun kita sendirian. Meskipun tidak ada istri kita, meskipun tidak ada anak kita, tidak ada teman-teman kita, kita akan mudah menghadapi alam barzakh. Masalahnya kita di alam barzakh bisa lama sekali. Bisa jadi kita menunggu hari kiamat, entah kapan datang hari kiamat. Sebagian nenek moyang kita sudah ratusan tahun dalam alam barzakh. Sebagian nenek moyang kita mungkin sudah 1000 tahun lebih dalam alam barzakh, mungkin ribuan tahun menantikan datangnya hari kiamat. Hidup dunia cuma sebentar. 60-70 tahun. Dan betapa banyak orang yang meninggal sebelum 60 atau 70 tahun. Apa kata seorang penyair? Tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri wa kam min sahihin mata min ghairi illatin
Wa kam min saqimin asyahina min ad-dahri. Berbekallah ketakwaan, sungguhnya kau tidak tahu jika telah tiba malam hari, apa kau masih bisa hidup sampai pagi hari. Betapa banyak orang yang sehat tiba-tiba meninggal tanpa didahului oleh sakit. Betapa banyak orang sakit disangka meninggal ternyata masih bisa hidup. Wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha wa qad nusijat akfanuha wa hiya la tadri. Betapa banyak wanita, mempelai wanita dirias dan dihias untuk dipersembahkan kepada mempelai lelaki. Ternyata kain kafannya sudah dijahit untuknya dan dia tidak tahu akan hal tersebut. Wa kam min fatan amsa wa asbaha dhahikan wa qad udkhilat ajsaduhum dhulmatal qabri. Betapa banyak anak muda di pagi hari masih tertawa, di sore hari masih tertawa, tiba-tiba di malam hari jasadnya sudah dimasukkan dalam liang lahat. Oleh karenanya kita tidak tahu umur kita kapan. Maka di antara syariat yang sangat dianjurkan dalam Islam adalah membiasakan diri berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasakan kelezatan, kenikmatan beribadah tatkala kita sedang bersendirian bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh sebaik-baik teman adalah Al-Quran. Sebaik-baik teman adalah salat malam. Sebaik-baik teman adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karenanya Nabi SAW menegaskan dalam hadis riwayat Tirmidzi dan dihasilkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, kata Nabi SAW, "Alaikum bi qiyamil lail." Hendaknya kalian salat malam. Fa innahu da'bus salihin qablakum. Sungguhnya salat malam adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Wa huwa qurbatun ila rabbikum, dan itu mendekatkan kalian kepada Rabb kalian. Wa mukaffiratun lisayyi'at, dan sungguhnya salat malam menghapuskan dosa-dosa. Wa manhatun lil itsm, dan menjauhkan kalian dari dosa-dosa. Nabi mengumpulkan banyak keutamaan dalam hadis ini. Pertama kata Nabi SAW, "Alaikum bi qiyamil lail, fa innahu da'bus salihin qablakum." Hendaknya kalian salat malam. Sungguhnya salat malam itu adalah kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Nah, kalau kalian ini, kalau kita, saya, antum dan ibu-ibu, bapak-bapak ya, dan ibu-ibu, kakek-kakek dan nenek-nenek ya. Kalau ternyata tidak pernah salat malam atau jarang salat malam terus merasa soleh, ini kesolehannya dipertanyakan. Paham? Karena Nabi mengatakan, fa innahu da'bus salihin qablakum. Sungguhnya salat malam itu adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum apa? Kalian. Kalau antum ternyata jarang salat malam, apalagi tidak pernah salat malam cuma setahun sekali pas Ramadan ya. Terus antum merasa saleh, maka hendaknya kesalahan antum dipertanyakan. Kalau antum sudah salat malam, rajin salat malam, jangan juga merasa saleh ya. Tetapi kabar gembira dari Nabi bahwasanya ciri-ciri orang saleh adalah salat malam. Kemudian kata Nabi, wa huwa qurbatun ila rabbikum. Salat malam mendekatkan kalian kepada Rabb kalian. Wa mukaffiratun lisayyi'at, dan menghapuskan dosa-dosa. Wa manhatun lil itsm, dan menjauhkan, melarang dari perbuatan maksiat. Ini keutamaan salat malam. Makanya Imam Ahmad rahimahullahu taala waktu ditanya tentang orang yang tidak salat witir, itu merupakan bagian dari salat malam, kata Imam Ahmad, "Hadza rajulun su' yatruku sunnatan sannahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza saqitul adalah idza taraka al-witra muta'ammidan." Kata Imam Ahmad, orang yang sengaja tidak salat witir, maka ini orang yang buruk. Orang yang buruk. Bagaimana dia meninggalkan sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini orang kepercayaannya jatuh. Saqitul adalah tidak dipercayai lagi. Kenapa? Jika dia sengaja meninggalkan salat witir. Kemudian dalam riwayat yang lain Imam Ahmad berkata, "Fa huwa rajulun su' wa la yanbaghi an tuqbala lahu syahadah." Orang yang sengaja meninggalkan salat witir, meninggalkan salat malam, adalah orang yang buruk, tidak pantas untuk diterima persaksiannya. Perkataan yang keras dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hal-hal yang menunjukkan keutamaan salat malam, kita dapati ternyata syariat salat malam ini adalah termasuk syariat yang awal-awal Allah syariatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara surat-surat yang pertama kali turun adalah surat Al-Muzammil. Surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, surat Al-Muddatsir, kemudian di antaranya awal-awal adalah surat apa?
Al-Muzammil. Yang di awal surat Al-Muzammil tersebut perintah untuk salat malam. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila, aw zid alaihi wa rattilil Qur'ana tartila. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Inna nashi'atal laili hiya ashaddu wat'a wa aqwamu qila. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Di awal-awal Islam, masih di Mekah Nabi sallallahu alaihi wasallam, awal-awal dakwah. Wahai orang yang berselimut, dan ini kata dalam bahasa Arab, dalam tradisi orang-orang Arab, ini panggilan lembut. Tatkala orang ingin memanggil seorang, maka orang memanggil dari kondisi dia tatkala itu, ya. Itu menunjukkan kasih sayang. Makanya Allah mengatakan ya ayyuhal muzammil. Waktu itu Nabi sedang berselimut. Wahai orang yang berselimut. Qumil laila illa qalila. Salatlah malam engkau kecuali sedikit malam tidak salat. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Salatlah setengah malam, bayangkan, setengah malam Nabi disuruh apa? Salat. Baru jadi nabi sudah disuruh salat setengah malam. Ya. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Setengahnya atau kurang dari setengah. Taruhlah sepertiga. Kurangi sedikit dari setengah. Aw zid alaihi, atau tambah dari setengah. Allah tidak mengatakan tambah setengah sedikit, tidak. Tapi waktu kurang kata Allah setengah malam atau kurangi sedikit dari setengah malam. Aw zid alaihi, atau tambahkan, tambah bebas mau. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Kami akan turunkan kepada engkau ayat-ayat, itu merupakan perkataan yang berat. Inna nashi'atal laili hiya ashaddu wa ta'aw wa aqwamu qila. Sungguhnya salat malam, baca Quran di malam hari itu lebih khusyuk dan lebih tepat. Setiap hari kita menghadapi ujian, yang berdagang berhadapan dengan orang-orang di pasar. Kita berjalan, kita melihat hal-hal yang haram, banyak hal-hal fitnah-fitnah yang semakin merebak di zaman sekarang ini. Kalau kita enggak punya charger iman yang kuat, kita susah menghadapi ya cobaan-cobaan dan ujian di siang hari. Oleh karenanya seorang berusaha untuk menyisihkan waktu untuk salat malam. Dia charger imannya. Ya. Dia kuatkan imannya. Besok dia akan menghadapi banyak ujian, besok dia akan menghadapi banyak tantangan. Karenanya salat malam adalah bekal yang paling utama bagi seorang muslim. Ya. Dalam salat malam tersebut kita bangun malam rasa kantuk, dekat kepada Allah. Kemudian kita baca Al-Quran, lebih khusyuk, lebih tartil, ya, lebih ikhlas. Itu semua didapatkan bagi orang yang bangun salat malam.